Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan dan sedikit menjelaskan tentang perintah-perintah pada Java. Di antaranya yaitu satu, menambahkan user baru, yang kedua menambahkan password pada user yang sudah kita buat, kemudian yang ketiga bagaimana melakukan login dengan user baru, yang keempat bagaimana keluar dari root, kemudian yang kelima melihat direktori yang sedang aktif, kemudian yang keenam masuk ke user root, kemudian yang ketujuh masuk ke directory home, kemudian yang kedelapan menampilkan isi directory home, kemudian membuat folder, kemudian mengisikan atau membuat file baru ke dalam folder tersebut dan menyimpan file tersebut, kemudian menampilkan isi file dan menyalin file, lalu menghapusnya, kemudian menghitung jumlah baris pada file yang sudah kita buat, kemudian membuka isi file dengan sheet editor, lalu menulis, merubah, dan menyimpannya dengan sheet editor. Yang terakhir adalah merename file. Langsung saja, yang pertama kita membuka terminal. Untuk menambahkan user baru, yang pertama kita harus masuk ke superuser atau root dengan perintah sudo. Nah, setelah kita mengetikkan sudo itu, kemudian kita enter, maka kita dimintai untuk mengisikan password ketika kita pertama kali melakukan instalasi. Nah, jika sudah beralih ke root, kita dapat melakukan berbagai perintah yang hanya dapat dilakukan oleh administrator. User root ditandai dengan tanda pagar, sedangkan tanda dolar untuk user biasa. Untuk menambahkan user baru, kita dapat menggunakan perintah add user atau user add. Bedanya yaitu add user tidak memerlukan konfigurasi tambahan, sedangkan user add perlu konfigurasi tambahan. Nah, di sini kita dimintai untuk memasukkan password untuk user N3118061. Di sini saya mengisikan password 12. Untuk full name terserah kalian mau isi apa, misalnya mau mengisikan nama saya. Jika kalian tidak ingin mengisikannya, maka kalian cukup klik enter saja untuk skip. Kemudian ini yes untuk apakah informasi yang diisikan sudah benar, maka kita klik yes. Kemudian user baru sudah berhasil dibuat. Kita dapat mengeceknya dengan cara mengetikkan perintah cat spasi /etc/svt.
Nah, dapat dilihat pada bagian bawah ini sudah terdapat user dengan nama M3118061. Di sini kita juga dapat mengganti passwordnya dengan cara mengetikkan perintah wp nama user. Kemudian kita juga dapat menghapus user yang sudah kita buat dengan perintah userdel nama user. Kemudian ada juga perintah group add yang digunakan untuk menambahkan grup pengguna. Kemudian ada group del yang digunakan untuk menghapus grup yang telah ada. Kemudian ada user mode yang berfungsi untuk melakukan konfigurasi terhadap user atau grup. Nah, untuk keluar dari root, kita cukup mengetikkan exit. Untuk login atau berpindah user, kita dapat mengetikkan perintah sudo nama user yang akan kita tuju. Nah, di sini kita sudah masuk pada directory atau user M3118061. Kemudian untuk melihat directory yang sedang aktif, kita dapat menggunakan perintah waml. Nah, di sini directory yang sedang aktif yaitu M3118061. Kemudian untuk mengetahui directory yang aktif dapat menggunakan perintah pwd. Kemudian untuk keluar dari username, kita dapat menggunakan perintah exit. Kemudian untuk login, ke user root, ketikkan perintah sudo. Nah, di sini kita sudah kembali ke directory home. Kemudian kita masuk ke user root. Untuk masuk ke directory home, kita dapat mengetikkan cd $home. Kemudian apabila kita ingin berpindah directory, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh dengan cara mengetikkan cd spasi garis miring atau dengan mengetikkan cd spasi titik-titik untuk berpindah naik satu folder di atasnya. Nah, ini cd spasi titik-titik digunakan untuk berpindah satu folder di atasnya, yaitu folder home. Kemudian untuk kembali ke home, kita mengetikkan cd home. Kemudian untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam suatu directory, maka kita dapat mengetikkan perintah ls yang berarti list or file. Maaf, ini kita kembali dulu ke desktop.
Nah, di sini sudah muncul beberapa isi yang berada di dalam album. Kemudian membuat folder bernama mid dan final. Perintah yang digunakan yaitu mkdir nama folder. Lalu perintah lainnya yaitu mkdir kasih menp folder 1 garis miring folder 2 garis miring folder 3. Perintah ini berfungsi ketika kita ingin membuat subfolder yang berada di dalam suatu folder. Kemudian ada juga perintah ls -r yang berfungsi untuk menampilkan isi dari folder dan subfolder. Kemudian masuk ke directory mid, lalu membuat satu file bernama soalku. Untuk masuk ke directory mid, kita dapat mengetikkan perintah cd-mid. Kemudian untuk membuat file baru, kita mengetikkan nano kasih nama file. Nah, sekarang kita mengisikan isi file di sini. Akan mengisikan untuk instruksi 1 sampai 3. Nah, untuk keluar dan memintangnya, kita dapat menekan tombol Ctrl+X. Nah, kemudian pada bagian ini kita mengetikkan Y, lalu enter. Nah, soal u.txt sudah berhasil dibuat. Untuk menampilkannya, kita dapat mengetikkan perintah cat nama file. Nah, di sini sudah dapat ditampilkan apa isi dari file soalku. Kemudian di sini juga dapat dilakukan untuk fungsi kalkulasi. Contohnya yaitu misalkan kita mau menghitung
10 kali 10. Nah, di sini sudah otomatis keluar hasil dari 10 kali 10. Kemudian untuk mengcopy file soalku ke direktori final dengan nama soal final, kita menggunakan perintah cp. cp yaitu singkatan dari copy yang berfungsi untuk menggandakan file atau folder pada path atau alamat file atau folder yang sama untuk atau berbeda. Nah, di sini file soalku akan di-copy pada folder final dengan nama soal final.txt. Kemudian kita klik enter. Untuk dapat mengetahui apakah file soalku.txt ini sudah dapat tercopy pada folder final, kita dapat mengeceknya dengan masuk pada direktori final. Kemudian cek menggunakan ls. Nah, di sini sudah dapat terlihat bahwa file soal _final.txt sudah berhasil di-copy. Kemudian kita masuk lagi ke direktori init. Cek apakah file soalku.txt masih ada di dalamnya. Nah, dapat terlihat bahwa file soalku.txt masih ada di dalam folder ini. Kemudian untuk menghapus file soalku, kita dapat menggunakan perintah rm. Rm adalah singkatan dari remove, sedangkan rmdir adalah singkatan dari remove directory. Perintah ini berfungsi untuk menghapus file atau folder yang berkaitan dengan sistem atau file super user. Nah, di sini kita akan menghapus file soalku. Maka ketikkan rm nama file. Nah, untuk mengecek apakah file soalku sudah berhasil dihapus, kita menggunakan perintah ls. Nah, di sini sudah tidak muncul lagi file soalku.txt. Kemudian menghitung jumlah baris yang ada di dalam soal final. Soal final tadi kan berada di dalam direktori final, maka kita masuk dulu ke direktori final. Untuk mengecek jumlah baris pada file, kita dapat menggunakan perintah wc spasi -l.
Nah, di sini terdapat 10 baris pada file soal final. Kemudian membuka soal final menggunakan Editor dengan mengetikkan perintah fi nama file. Nah, kita sudah masuk ke dalam Editor. Kemudian menambahkan instruksi nomor 4 sampai 6, kemudian menyimpannya. Gunakan tombol insert untuk menambahkan teks. Kita mau copy untuk tulisannya. Nah, di sini kita klik tombol I. Nah, kursornya kita letakkan pada bagian akhir. Kemudian kita pastikan instruksi nomor 4 sampai 6 di bawah sini. Nah, jika sudah, kita dapat menyimpannya dengan mengetikkan sebelumnya kita menekan tombol escape, kemudian mengetikkan perintah *2x untuk menyimpan perubahan yang sudah kita lakukan. Nah, di sini kita sudah menyimpan file soal final.txt. Kemudian untuk menampilkan file tersebut, kita dapat mengetikkan perintah cat nama file. Nah, di sini kan sudah dapat terlihat kita tadi menambahkan pada bagian bawah ini. Nah, di sini sudah dapat tersimpan. Kemudian yang terakhir yaitu meringan soal final menjadi soal final print. Kita dapat menggunakan perintah mv atau move. Perintah ini berfungsi untuk memindahkan file ke lokasi yang berbeda dan juga berfungsi untuk merubah nama suatu file. Di sini kita sudah masuk pada direktori final. Kita tinggal mengetikkan mv nama filenya tadi soal final. Kemudian kita rubah menjadi soal final print. Kemudian setelah kita menuliskan mv soal final .txt berubah menjadi soal final print.txt, kita klik enter. Nah, untuk menampilkannya kita dapat mengetikkan perintah ls. Nah, di sini sudah tidak terdapat lagi file soal final.txt, akan tapi sudah digantikan dengan file soal final print.txt. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan dapat saya pastikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.